Oke, hai semuanya Bapak Ibu Guru. Kali ini saya membuat video ya, video untuk tutorial membuat soal di Google Form. Ini melanjutkan perhatian yang pernah saya berikan dulu. Tapi di sini ada penambahannya, yaitu penambahan token dan penambahan nick-nya. Ya, baik, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Seperti yang pertama dulu, kita langsung buka aplikasi Google-nya. Kemudian kita pilih yang titik 9-nya di atas. Atas kanan ini diklik. Kemudian kita pilih Drive. Kalau sudah masuk di Google Drive-nya, tampilannya seperti ini. Nanti di sebelah kiri atas ini ada tambah baru. Kita klik tambah baru ini, lalu kita pilih yang Google Formulir. Ini kita ke arah panahnya, pilih yang kuis kosong. Ya, kalau sudah di sudah tampilan seperti ini bentuk formnya ya. Formulir tanpa judulnya kita beri nama sesuai dengan mata pelajaran yang kita ambil. Soal NET bahasa asing, misalnya seperti itu. Deskripsinya petunjuk kepada siswa. Selamat datang di NET bahasa asing. Bentar, soal pilihan ganda 10 aja, kemudian esainya 5, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan di sini waktu, harus bisa tahu kita memakai waktu. Pengerjaannya hanya 90 menit misalnya. Kemudian kalau sudah selesai kita masukkan. Untuk pertanyaan nomor satunya, ini pertanyaannya kita minta siswa untuk mengisi nama lengkap mereka. Kalau nama lengkap, nanti di sininya harus pilih yang jawaban singkat. Kemudian jangan lupa untuk menghidupkan wajib isinya. Kemudian kita tambah di atas ini ada tambahnya, tambah pertanyaan. Kita tambah pertanyaan, lalu kita isi kelasnya. Untuk kelas kita tetap ke pilihan ganda. Karena saya mengajar bahasa asing ini di 3 kelas, maka saya kasih pilihan ganda, yaitu kelas 1 AP1, 1 AP2, dan 1 UPW. Kalau sudah selesai nama dan kelasnya, kita untuk kelanjutannya kita pilih yang paling bawah ini. Yang paling bawah ini adalah penambahan sesi atau bagian. Ini untuk kita tambahkan, nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu, bagian tanpa judulnya atau bagian 2 dari 2. Ini bagian 2-nya ini kita klik, lalu kita tulis token AP1. Karena setiap kelas itu tokennya harus berbeda. Nggak harus, tapi memang kita yang buat token AP1. Untuk deskripsinya kita katakan ya, silahkan masukkan token Anda. Kalau sudah kita tambahkan pertanyaan. Kalau sudah token, tambahkan pertanyaan. Tambahkan pertanyaan ini yang nanti siswa mengklik token mereka. Token Anda. Kemudian kita pilih di sini jawaban singkat. Wajib isinya dinyalakan. Kemudian kita ke titik 3. Titik 3 di bawah ini kita pilih di sini. Kita pilih yang validasi jawaban.
validasi jawaban, nanti akan muncul seperti ini, angka lebih baik. Untuk angkanya kita rubah di sini ya Bapak Ibu, kita rubah saja ke teks supaya kalau nanti token yang Bapak Ibu ketik itu boleh berbentuk huruf atau dengan angka ya, jadi bisa dikombinasikan. Tapi kalau dalam bentuk angka saja, nanti dia hanya dalam bentuk angka, nggak bisa ada teks atau huruf. Kemudian di sininya berisi tetap. Kemudian di sini kita isi token yang Bapak Ibu siapkan. Misalnya saya punya English AP1. Ini tokennya. Jadi siswa nanti saat kita berikan token ini kepada wali kelas mereka, ini harus sama persis. Kalau huruf besar, besar semua. Kalau kecil, ya kecil semua seperti ini. Jadi harus sama. Kemudian untuk teks kesalahan khususnya, ini kita harus isi. Kita isi dengan token yang Anda masukkan salah. Silahkan dicoba lagi. Oke. Jadi nanti saat siswa memasukkan token yang salah, kalimat seperti ini yang akan muncul validasinya, konfirmasinya. Ya. Kalau sudah selesai token 1AP1, kita tambah sesi lagi. Tambah sesi lagi ini untuk kelas berikutnya. Bagian tempat judulnya diisi dengan token 1AP2. Deskripsinya sama ya. Silahkan masukkan token Anda. Kemudian kita tambah yang ini, tambah pertanyaan lagi untuk menyiapkan tokennya. Token Anda. Kemudian kita jawaban singkat, wajib isi, dinyalakan lagi, titik 3-nya, validasi jawaban. Angka kita ganti ke teks, berisi tetap, kemudian tokennya. Untuk AP2, saya ketik English AP2. Validasinya lagi. Masukkan salah, silahkan dicoba lagi. Oke, ini token AP2. Kita buat satu kali lagi ya Bapak Ibu dengan memilih gambar bagian. Ini untuk token 1UPW. Silakan masukkan token Anda. Masukkan token Anda, kita tambah pertanyaan. Token Anda. Wajib isi, validasi. English UPW, supaya ada mirip-mirip menggunakan angka, saya tambahkan 3. English UPW 3. Oke. Tokennya sudah selesai Bapak Ibu. Kemudian sudah token, kita bisa memilih sesi lagi untuk mengetik atau memasukkan soal-soal kita. Kita langsung saja masuk ke soal pilihan ganda. Deskripsinya, pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar. Kemudian kita tambah pertanyaan untuk mengetik soal pertama. Soal pertama misalnya, apa warna kesukaanmu?
kita pilih opsinya pilihan ganda, kemudian wajib isinya dinyalakan, lalu opsi atau pilihan jawabannya yaitu misalnya merah, enter, putih, enter. Jadi kalau mau melanjutkan ke opsinya itu kita cukup klik enter saja ya Bapak Ibu. Merah, putih, coklat, kuning, misalnya seperti ini. Kalau sudah selesai kita memasukkan opsinya, kita langsung pilih yang kunci jawaban. Kunci jawabannya diklik, kemudian pilih merah, misalnya itu adalah kunci jawabannya. Lalu kita masukkan poin di sini. Misalnya poin untuk pilihan ganda 1 poin, nilainya 25, kemudian selesai. Kalau nanti Bapak Ibu saat mengetik kemudian tidak ada pilihan kunci jawaban, itu artinya tadi yang Bapak Ibu pilih bukan kuis, tetapi folder kosong. Tapi tidak usah khawatir ya Bapak Ibu, kita tinggal memilih, mengklik setelan yang seperti ini gambarannya tampilnya. Kita klik di situ, kemudian kita pilih di situ ada pilihan umum, presentasi, dan kuis. Kita pilih di kuis. Nah, di kuis ini, kalau yang tadi Bapak Ibu pilih folder kosong, dia tampilannya seperti ini. Ini jadikan ini sebagai kuisnya mati. Jadi kita cukup mengklik saja sekali, maka opsinya untuk kuis tersebut dia akan menyala. Ya Bapak Ibu, kalau sudah menyala kita simpan. Nanti pasti secara otomatis kunci jawabannya akan muncul. Jadi kita tinggal seperti yang tadi saya bilang, klik kunci jawaban, lalu memilih opsi jawaban yang benarnya atau kunci jawabannya tadi, lalu memberikan poin, selesai. Ya Bapak Ibu, itu untuk contoh soal pilihan ganda. Sedangkan, jadi kalau Bapak Ibu nanti mau melanjutkan soal berikutnya, soal nomor 2 sampai 10, dengan cara mengklik tambah pertanyaan. Ya, misalnya saya tambah soal lagi. Misalnya kita tetap ininya kita pilih pilihan ganda, kemudian wajib isi, opsinya misalnya enter, kemudian enter, kita klik kunci jawaban, kemudian mengklik kunci jawaban yang benar, memberikan poin. Kalau udah, kita klik kata selesai di bawah. Seperti itu cara membuat soal dalam pilihan ganda. Sedangkan untuk esainya, karena ini berbeda bagian, maka kita harus menambahkan tambah bagian atau yang opsinya seperti ini. Kita klik, lalu bagian tambah judulnya kita ketik soal esai. Deskripsinya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Oke, jadi kita kembali lagi memilih plus ini untuk mengetik soal esai. Misalnya, siapa nama dari Sulasmo? Kemudian pilihan gandanya ini kita pilih yang paling atas, itu ada jawaban singkat. Jadi untuk esai pilihannya harus jawaban singkat. Kalau untuk pilihan ganda, opsinya pilihan ganda. Kemudian kita wajib isi. Dan next ke soal berikutnya. Untuk soal esai, saya sarankan untuk tidak menggunakan kunci jawaban. Karena kunci jawaban ini jawabannya harus benar-benar pas. Misalnya saat kita menjawab di sini,
Bapak Ibu ketiknya saat mengetik kunci jawaban, lalu Bapak Ibu di sini ketiknya Desi tapi dalam huruf besar semua. Saat siswa nanti menjawabnya Desi dalam huruf kecil seperti ini, mereka akan tetap disalahkan. Makanya saya sarankan untuk tidak usah diberikan kunci jawaban, biar nanti kita periksa secara manual saja. Ya Bapak Ibu, untuk soal esai baiknya kita periksa secara manual. Kemudian tinggal ditambahkan lagi untuk soal berikutnya. Misalnya pilihan gandanya kita pilih ke jawaban singkat dan wajib isi. Ya, rasa cukup sekian untuk contoh pembuatan soal pilihan ganda dan esainya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita harus mengkonekkan, kalau sudah selesai ya Bapak Ibu, selesai mengetik soal, kita harus mengkonekkan token yang tadi kita buat. Kita kembali ke atas, geser kursornya ke atas, kemudian kita ke kelas yang tadi kita ketik itu. Kelas ini kita klik di sini ya Bapak Ibu, bagian kelas ini. Dan kemudian tadi saya lupa wajib di sini. Kemudian di titik 3 di samping wajib isi ini kita klik Bapak Ibu, klik satu kali. Di situ kita pilih ada kata buka bagian berdasarkan jawaban. Buka bagian berdasarkan jawaban ini kita klik. Nah, nanti dia akan timbul seperti ini. Ini untuk nanti mengarahkan siswa ke tempat token mereka masing-masing. Misalnya 1AP1 lanjutkan ke bagian berikutnya. Di sini kita pilih ada tanda panah ke bawah ini, kita klik. Jadi saat siswa nanti memilih kelasnya misalnya 1AP1, kita klik di sini, kita buka bagian 2 ini token AP1. Jadi nanti siswa 1AP1 setelah memilih kelas 1AP1, mereka akan langsung diarahkan ke token 1AP1. Begitu juga untuk 1AP2. Ke tanda panah di sini, kita pilihlah token 1AP2. Sama seperti 1UPW juga, kita arahkan ke token 1UPW. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita turun ke bawah, ke token 1AP1 tadi. Token AP1 ya. Token 1AP1 ini di bagian bawahnya ini, setelah yang token andanya itu ada tanda panah di bawah ini. Ini tanda panah ini kita juga klik. Jadi setelah siswa nanti mengisi tokennya, kita langsung arahkan mereka ke soal pilihan ganda. Jadi nanti secara otomatis langsung mereka akan terarah ke token 1AP1. Jadi satu soal pilihan ganda. Sekarang untuk yang sesudah untuk siswa 1AP2, di sini tadi kurang kata 1 token 1AP1. Untuk token 1AP2 nya sama, kita lihat tanda panah yang di bawah sini, tanda panah yang setelah token Anda. Ini 1AP2 nya kita arahkan lagi ke soal pilihan ganda. Begitu juga dengan token UPW. Token UPW kita kasih tanda panahnya ini, kita pilih lagi ke soal pilihan ganda. Nanti kalau siswanya sudah selesai mengerjakan soal pilihan ganda ini, mereka akan secara otomatis lanjut ke bagian berikutnya. Jadi berarti sesudah PG ini mereka akan langsung terarah ke esai. Seperti itu ya. Itu untuk koneksi tokennya ya Bapak Ibu. Kita kalau sudah selesai, kita akan langsung masuk ke kop seperti yang kemarin yang sudah saya coba ini kan, arahkan. Kita masuk ke icon seperti ini, icon sesuaikan tema ini, kita klik.
Kita klik itu, kemudian kita pilih gambar. Untuk pilih gambar kopnya, karena kita diminta untuk menggunakan kop sekolah, berarti Bapak Ibu jangan pilih dari sini, tapi kita unggah. Jadi nanti kopnya itu akan saya kirimkan ke grup. Kalau sudah dikirimkan ke grup, nanti Bapak Ibu download di laptop masing-masing. Nanti untuk mengunggahnya seperti ini caranya, kita pilih yang unggah, kemudian kita pilih yang cari. Nah, yang carinya ini karena tadi sudah kita download, berarti kita pilih di bagian download. Bagian downloadnya ini, nah ini tadi saya barusan download, jadi dia akan muncul seperti ini. Ini adalah Google Formnya kita. Kita langsung klik saja di situ, lalu pilih open. Nah, dia akan seperti ini nanti. Modelnya seperti ini, memang tidak kelihatan, tidak masalah ya Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini bentuknya, maka kita klik selesai. Oke, dia akan langsung muncul seperti ini. Jadi ini menggunakan kop sekolah kita. Tinggal kita menyesuaikan warna temanya. Bapak Ibu suka tema yang mana warnanya, itu Bapak Ibu pilih sendiri. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa klik silang ini karena kalau sudah selesai ya. Oh iya, tadi kita lupa untuk mengklik yang di atas ujung kiri ini Bapak Ibu, yang ada ini. Baiknya kita klik satu kali di situ agar tampilannya atau tulisannya berbeda mengikuti judul soal kita. Oke, kalau sudah seperti itu, kita bisa langsung mencoba menjadi siswa. Kita akan lihat tampilannya nanti. Tapi saya paling suka itu memberikan motivasi pada siswa pada akhirnya itu. Jadi kita pilih icon yang setelan ini, kemudian kita pilih di untuk setelan itu di bagian umumnya itu, ini ada batasi ke satu jawaban. Bapak Ibu kalau hanya ingin siswanya masuk satu kali saja, Bapak Ibu bisa klik di situ, satu kali masuk. Jadi batas ke satu jawaban saja, mereka tidak boleh menjawab sampai 2 atau 3 kali. Jadi satu email atau satu orang hanya bisa menjawab satu kali. Kemudian untuk di bagian presentasinya, di situ ada pesan konfirmasi. Pesan konfirmasi ini yang Bapak Ibu boleh klik. Misalnya kalau saya suka mengatakan pada siswa, terima kasih sudah mengerjakan soal bahasa asing. Jawaban Anda sudah terkirim. Nah, seperti itu. Kita bisa langsung simpan. Ya, sekarang kita mencoba menjadi siswa ya Bapak Ibu. Kalau mencoba menjadi siswa, kita klik tinjau ini. Jadi nanti di atas layar kita ini tadi yang saya buat dari Google Drive, dia akan timbul untuk soal ini sendiri. Kemudian kalau kita tinjau ini, dia akan muncul yang baru. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi ini tampilan saat siswa mau mengerjakan soal yang kita buat. Ya. Nama lengkap yang harus mereka isi, misalnya. Kemudian dia harus memilih kelas, misalnya kelas 1 AP1. Kalau sudah, maka berikutnya. Nah, mereka akan langsung terarah. Saya memilih tadi kelas 1 AP1, maka langsung terarah ke token 1 AP1. Token Anda, dia harus menjawab di sini. Misalnya sekarang saya menjawab
tadi kan yang saya buat untuk token 1 AP1 adalah English AP1. Saya mencoba menjawab pakai huruf kecil ya. Tadi saya pakainya English huruf besar. English AP1. Kemudian saya tekan berikutnya. Akan muncul seperti ini. Token yang Anda masukkan salah. Tadi akan muncul token yang Anda masukkan salah. Silahkan dicoba lagi. Seperti itu yang tadi saya maksudkan. Sekarang saya mencoba untuk mengetikkan yang benar. English AP1. Lima detik. English AP1. Gimana katanya berikutnya. Oke, maka siswa bisa langsung mengerjakan soal pilihan ganda. Kemudian sudah selesai mengerjakan soal di pilihan ganda, kita akan memilih berikutnya, maka lanjut ke soal esai. Sesuaikan tinggal mengirimnya. Setelah mengirim, mereka akan mendapat konfirmasi dari kita, yaitu terima kasih sudah mengerjakan soal matematika yang coba Anda sudah seperti itu. Kita bisa kembali ke ini. Tadi adalah tempat pratinjau ya Bapak Ibu yang tadi sudah saya sampaikan. Kita untuk kembali ke soal yang tadi kita ketik, yaitu mengklik di tempat yang awal atau sebelumnya. Ini adalah soal yang kita klik. Jadi lihatannya di atas ya Bapak Ibu. Nah, ini ada jawaban. Maka sudah ada konfirmasi ke kita nantinya secara langsung. Kalau siswa sudah mengirim, nah ini baru satu orang yang mengerjakan seperti yang tadi di situ. Ini kita bisa tutup pratinjaunya. Kemudian kita coba lagi. Kita lihat ya. Kita mencoba lagi pratinjau sekali lagi. Kita coba untuk kelas lain. Kita coba di kelas UPW. Silakan masukkan token Anda. Ini supaya tidak Ini tempat pratinjaunya yang lihat paling atas ya Bapak Ibu. Kita kembali ke kita punya soal ini, ditutup aja juga nggak apa-apa. Maka sudah ada 2 orang responden atau sudah ada 2 orang yang mengerjakan soal MIT kita itu. Kita klik ke jawaban. Jadi Bapak Ibu nanti saat mau bagaimana cara memeriksa secara manual untuk soal esainya, yaitu kita memilih icon yang ada seperti ini, membuat spreadsheet. Ini adalah spreadsheetnya, kita klik di sini. Nah, buat spreadsheet baru untuk soal media asing, pilih buat. Oke, nanti dia akan muncul langsung seperti ini. Ini adalah tampilan spreadsheetnya. Jadi kita akan mengetahui waktunya siswa membuat itu kapan, tanggalnya. Kemudian ini nilai untuk pilihan gandanya, ini nama siswanya, kelasnya, ya. Kemudian tadi sering kesebelasan. Ini adalah soal untuk esainya. Kita kan sudah
Jadi di bagian di sini Bapak Ibu bisa mengklik untuk mengganti menjadi esai, bisa di bagian sini. Tinggal diketik esai, maka dia akan berubah jadi esai 1, esai 2 seperti itu. Nanti untuk skornya di sini Bapak Ibu tinggal menjumlahkan jumlah esainya, lalu kita tambahkan di sini dengan skor pilihan gandanya untuk mendapatkan nilai akhirnya. Jadi tinggal kita copy paste saja, copy kemudian paste ke dokumen Excel kita mungkin sebagai rekapan nilainya. Itu Bapak Ibu. Saya rasa cukup sampai di sini ya Bapak Ibu. Nanti kita tinggal keluar. Saya rasa cukup video yang saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya Bapak Ibu. Semoga sehat selalu, sampai bertemu di video berikutnya.